Sabtu tanggal 8 Maret 2025 pukul 03.30 pagi di kos-kosan di Jalan Siliwangi, Kota Bandung. Di tempat kos-kosan tersebut ada 4 wanita sebagai sepasang kekasih. Mereka berempat minum minuman keras dan juga minum obat-obatan. Pada saat sedang tidur terjadi perselisihan karena ada beberapa pasangan yang seharusnya tidur bersama, mereka bertukar pasangan atau tidak mau dengan pasangan, sehingga pada saat itu saudara BL bersama melihat ada pisau langsung menusuk ke leher korban sebelah kiri. Assalamualaikum sahabat Arti, apa kabar semuanya? Semoga semua hari ini tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Siliwangi, Gudang Rongsok Aljamtor, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, tinggallah 4 wanita muda yang tampak sangat akrab. Mereka adalah Irma alias Dibo berusia 19 tahun, asal Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bunga Laila Febrianti alias Lexa berusia 29 tahun, Lisnawati 32 tahun, dan Melani Ivanawati 30 tahun. Warga sekitar tempat kos itu kebanyakan melihat keakraban mereka ini tampak biasa saja ya dari luar. Tapi di balik hubungan dekat tersebut ternyata ada hubungan asmara terlarang yang terjalin di antara mereka, yakni ternyata mereka adalah pasangan lesbong alias sejenis. Di kos itu Irma alias Dibo tinggal satu kamar dengan Lisna, yang katanya mereka berdua ini pasangan kekasih yang sudah setahun menjalin hubungan. Sementara Bunga alias Lexa ini merupakan kekasih dari Melani, jadi mereka berdua ini pun tinggal satu kamar. Sehari-hari mereka berempat ini akrab serta baik satu sama lain. Begitupun sosok Irma alias Dibo. Yang paling muda di antara mereka ini pun dikenal sebagai orang yang baik pada semua teman-temannya. Hanya saja memang mereka berempat sudah biasa saat kumpul, tak hanya makan-makan atau bercanda saja, tapi juga sudah biasa pesta miras bahkan narkoboy. Seperti halnya pada malam itu Jumat 7 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ketika suasana kos sudah cukup sepi, bertempat di kamar Irma dan Lisna yang ada di lantai atas mereka berempat ini, yakni Irma alias Dibo, Lisna, Bunga dan Melani minum-minum miras dan nikmati narkoboy sambil bercanda. Ketika waktu sudah masuk pukul 3 dini hari Sabtu 8 Maret, si Bunga ini sudah tampak mabuk berat. Bunga mengatakan ingin tidur bersama Lisna. Nah, karena itu Lisna meminta pada Irma agar ngalah saja, tidur di bawah bersama Melani, biar Bunga tidur bareng Lisna di kamar atas, alias tukar pasangan. Tapi Irma yang merasa tak terima dan kesal, lalu mengirim chat WA pada Lisna yang berisi tentang kekesalannya pada Lisna, yang lebih memilih Bunga daripada dirinya yang jelas-jelas pacar Lisna. Ada rasa cemburu, marah, terlebih menurut Irma, si Bunga ini seolah tak menghargainya sebagai pasangan Lisna. Sementara Lisna ketika itu bukannya meredam suasana yang mulai tegang, tapi malah menunjukkan isi chat WA dari Irma tersebut pada Bunga, yang seketika membuat Bunga yang sudah mabuk berat itu langsung emosi. Setelah cekcok antara Bunga dengan Irma pun terjadi bahkan sampai saling meludahi satu sama lain. Melani sebenarnya sudah berusaha menengahi, tapi tak digubris oleh Bunga yang sudah mabuk berat. Bunga yang sudah sangat emosi lalu mengambil sebilah pisau di wadah peralatan makan, langsung menghujamkannya ke leher sebelah kiri Irma dari arah belakang, hingga darahnya pun menyembur kemana-mana dan Irma pun ambruk tewas seketika. Melani dan Lisna yang masih dalam keadaan sadar pun seketika panik. Dari sinilah Melani memiliki ide agar segera membersihkan ceceran darah itu dan membuang barang bukti termasuk pisau agar tak dicurigai. Baru kemudian mereka bertiga membawa Irma atau Dibo ini ke rumah sakit Dr. Salamun Baru. Tapi Irma dinyatakan sudah meninggal. Saat itulah Lisna yang merupakan kekasih dari Irma menghubungi salah satu kakak Irma. Lalu berbohong pada kakak Irma mengatakan jika Irma tewas setelah kena begal. Padahal ketika itu Melani sudah berniat untuk jujur pada keluarga Irma. Tapi entah kenapa Lisna malah memilih menutupi perbuatan Bunga. Saat kakaknya Irma tiba di rumah sakit, Lisna kembali bercerita jika Irma dilukai oleh pembegal. Namun saat ditanya apa yang hilang, Lisna yang bingung harus menjawab apa, lalu mengatakan jika tidak ada yang hilang. Sebenarnya ketika itu kakak Irma ini sudah merasa ada yang aneh ya, tapi masih berusaha memendamnya saja.
Untuk lebih meyakinkan keluarga Irma, ketika teman kosnya ini yakni Bunga, Lisna dan Melani ikut mengantar jenazah ke rumah duka, bahkan menginap di rumah korban. Di rumah duka itu mereka bertiga kembali bercerita jika Irma mengalami pembegalan. Bahkan mereka memasang wajah sedih seolah kehilangan dan terus-terusan menangisi Irma. Tapi ternyata pihak keluarga Irma mulai merasa curiga saat melihat bekas luka di leher korban yang tampak seperti luka tusuk, bukan luka akibat pembegalan. Hanya saja ketika itu keluarganya memilih diam, menunggu hingga proses pemakaman selesai. Pada Minggu pagi 9 Maret 2025 akhirnya jenazah Irma dimakamkan. Dengan diiringi isak tangis keluarga, kerabat, termasuk ketiga pelaku ini mengikuti prosesi pemakaman. Setelah acara pemakaman rampung, Bunga bersama Lisna dan Melani segera pamit pulang ke Bandung. Barulah setelahnya keluarga Irma yang merasa ada yang janggal dengan kematian korban, lalu melapor ke Polsek Cihaurpeti yang lantas ditindaklanjuti oleh Polres Ciamis. Dalam penyelidikannya, Polres Ciamis berkoordinasi dengan Polres Bandung. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, baik itu olah TKP, memintai keterangan dari beberapa saksi termasuk ketiga pelaku. Akhirnya ketiga teman kos korban ini pun diamankan di Polsek Cihaurpeti, yang lalu diserahkan ke Satreskrim Polres Ciamis dan dilakukanlah interogasi terhadap ketiga teman korban tersebut. Sampai kemudian mereka bertiga ini berada di titik terpojok atas pertanyaan-pertanyaan penyidik, tak bisa lagi mengelak lalu mengakui semuanya. Dari hasil pemeriksaan diketahuilah Bunga alias Leksa lah pelaku utamanya. Sementara Lisna kekasih korban dan Melani berperan membersihkan ceceran darah, membuang pisau, dan membohongi keluarga korban dengan mengarang cerita jika korban dibegal. Dengan wajah kuyu dan pasrah, Bunga digiring petugas Reskrim Polres Ciamis. Sedangkan Lisna dan Melani yang juga terlibat saat konferensi pers tak dihadirkan di hadapan wartawan. Tapi polisi mengatakan jika kedua tersangka lain juga sudah diamankan. Muncul desas-desus jika ada seseorang yang sudah memberikan jaminan untuk Lisna dan Melani. Jadi mereka berdua tidak ditahan. Jadi nggak tahu ya, yang benar yang mana. Apakah Lisna dan Melani ini sudah bebas atau hanya dikenakan tahanan luar? Sabtu, tanggal 8 Maret 2025, pukul 03.30 pagi, di kos-kosan di Jalan Siliwangi, Kota Bandung. Di tempat kos-kosan tersebut ada 4 wanita sebagai sepasang kekasih. Mereka berempat minum minuman keras dan juga minum obat-obatan. Pada saat hendak tidur terjadi perselisihan karena ada beberapa pasangan yang seharusnya tidur bersama, mereka bertukar pasangan atau tidak mau dengan pasangannya. Sehingga pada saat itu saudara BR tersangka melihat ada pisau langsung menusuk ke leher korban sebelah kiri. Bunga Laila Febrianti alias Leksa berusia 29 tahun. Atas perbuatannya ini dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, dan pasal 221 KUHP karena telah dianggap menghalangi proses hukum dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Lalu untuk Lisna dan Melani dijerat dengan pasal 221 KUHP karena juga telah dianggap menghalang-halangi proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Dari kasus ini sebenarnya ada banyak sekali pembelajaran ya yang bisa kita ambil. Jadi, mari kita ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya, jaga diri, see you.